Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solja Anjeli, NIM 1802168. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling anak usia dini. Jadi, apa sih pengertian dari bimbingan konseling anak usia dini? Jadi, pengertian bimbingan konseling anak usia dini adalah upaya bantuan yang dilakukan oleh guru ataupun pendamping terhadap anak usia dini agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, baik dari segi aspek nilai moral, keagamaan, fisik, motorik, sosial emosional, bahasa, dan juga kognitif. Baiklah, selanjutnya ada ruang lingkup bimbingan konseling. Yang pertama ada bimbingan pribadi sosial, yaitu pribadi yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dengan baik. Jadi di sini anak itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, baik di lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan juga lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya ada bimbingan belajar. Jadi di sini anak itu diupayakan bisa mencapai tugas pendidikan melalui kegiatan bermainnya. Selanjutnya ada bimbingan karir, yaitu di mana di sini peserta didik ini dikenalkan sejak dini, mengenalkan jenis-jenis pekerjaan serta memahami diri secara sederhana tentang lingkungan dunia kerja, yaitu seperti mengenalkan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan orang dewasa, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik, menggambarkan perkembangan diri siswa serta keterampilan yang dimiliki. Dan selanjutnya menjelaskan contoh-contoh orang-orang yang berhasil. Baiklah, selanjutnya ada tujuan bimbingan konseling anak usia dini, yaitu anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Jadi di sini tuh anak tuh lebih mengenal dirinya dan juga kemampuannya. Kemampuan apa sih yang yang dia miliki? Misalnya dia mempunyai kemampuan melukis dengan baik seperti itu, dan juga sifatnya. Jadi sifatnya dia tuh sifatnya pemarah misalnya, kayak gitu kan. Terus juga kebiasaan apa sih misalnya yang dia miliki? Misalnya dia sering kalau misalnya pipis itu sembarangan, seperti itu kan kebiasaan yang dimiliki anak yang tidak ada pada anak yang lainnya. Dan juga kesenangannya, jadi dia senang melakukan apa, seperti dia senang melukis misalnya, itu adalah kesenangan yang dimiliki anak. Kan kesenangan anak kan di sini kan berbeda-beda. Selanjutnya mengembangkan potensi yang dimiliki anak, yaitu di sini tuh bisa dengan adanya tujuan bimbingan konseling itu anak bisa mengembangkan potensinya, seperti dia mengembangkan potensinya melukis gitu. Jadi anak bisa mengembangkan melukis itu dengan baik itu seperti apa gitu. Terus juga mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak. Jadi anak misalnya dia enggak fokus pada saat pembelajaran. Jadi di sini tuh guru bisa membantu anak mengatasi kesulitan yang dihadapi anak pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan pada jenjang selanjutnya, yaitu seperti sekolah dasar. Jadi di situ nanti anak tuh sudah sosialnya tuh sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Jadi mental dia tuh bisa lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Baiklah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan sangat penting dalam mempengaruhi tipe belajar anak, yaitu seperti cahaya. Cahaya itu tingkat pencahayaan itu akan memberi kenyamanan mata dalam melihat sesuatu di sekitarnya. Jadi kalau misalnya pencahayaannya redup, itu anak itu tidak nyaman pada saat proses berlangsungnya pembelajaran. Selanjutnya ada suara, membiasakan mendengar berbagai suara agar anak lebih paham dan mudah mengerti apa yang diberikan pada saat pembelajaran berlangsung, apa yang disampaikan oleh guru.
Selanjutnya ada suhu. Jadi suhu yang sejuk akan memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Kalau misalnya suhu di dalam ruangan itu panas, jadi itu kan akan mengganggu konsentrasi anak pada saat belajar. Anak akan berdiri, duduk lagi kayak gitu. Itu akan mengganggu proses pembelajaran anak. Selanjutnya ada model kelas. Itu model kelas yang menarik ini akan memberikan kenyamanan kepada anak, yaitu dalam menerima informasi yang diberikan oleh guru, karena kan proses pembelajaran itu kan berlangsung di dalam ruangan. Jika ruangan itu tidak menarik, itu membuat anak bosan berada lama-lama di dalam ruangan. Selanjutnya ada yang kedua tuh faktor sosial, yaitu bagaimana anak berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan juga orang tua dalam bersosialisasi. Selanjutnya yang ketiga ada faktor emosional. Emosi anak sangat berhubungan dengan motivasi. Jadi kita sebagai guru ini harus memberikan motivasi kepada anak agar meningkatkan minat belajar anak. Selanjutnya yaitu ada faktor fisik. Ini sangat mempengaruhi dalam menerima pembelajaran dari guru. Jadi orang tua ketika di rumah itu sebelum mengantarkan anak ke sekolah itu lebih baik memberikan makanan yang bergizi, makan dulu sebelum berangkat ke sekolah, dan minum minuman yang sehat agar anak itu di dalam kelas itu mudah menyerap apa yang diberikan oleh guru, tidak lemas dan juga semangat dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan yang kelima yaitu ada faktor metode yang terpadu, yaitu di sini guru memilih metode pembelajaran yang menarik agar proses pembelajaran lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya ada relevansi dengan permasalahan anak usia dini. Yang pertama itu orang tua dan orang terdekat dengan kehidupan anak. Jadi di sini orang tua dan juga orang terdekat dengan kehidupan anak memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Ada 10 hal yang dapat dilakukan orang tua untuk meningkatkan status kesehatan anak dan perkembangan otak anak, yaitu dengan cara memberikan rangsangan berupa kehangatan dan cinta yang tulus, memberikan pengalaman langsung dengan menggunakan indranya, itu penglihatan, pendengaran, perasaan, peraba, penciuman. Terus juga interaksi melalui sentuhan, interaksi melalui pelukan, senyuman, nyanyian, mendengarkan dengan penuh perhatian, menanggapi ocehan anak, dan juga mengajak bercakap-cakap dengan suara yang lembut dan memberikan rasa nyaman kepada anak. Selanjutnya ada yang kedua itu ada tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh pemeliharaan gizi dan kesehatan anak. Jadi apabila anak tidak mendapatkan asupan zat-zat gizi yang dibutuhkan dan keadaan ini berlangsung lama akan menyebabkan perubahan metabolisme dalam otak anak yang akan berakibatkan terjadi ketidakmampuan berfungsi normal. Otak anak itu tidak berfungsi dengan normal pada keadaan yang lebih berat dan kronis. Kekurangan gizi menyebabkan pertumbuhan badan terganggu, badan lebih kecil diikuti dengan ukuran otak yang juga kecil. Jumlah sel otak berkurang dan terjadi ketidakmatangan dan ketidaksempurnaan organisasi biokimia dalam otak anak. Jadi keadaan ini berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan anak. Jadi orang tua itu harus memberikan asupan gizi yang baik untuk anak agar kesehatannya tuh lebih baik. Baiklah, selanjutnya ada 6 aspek permasalahan anak usia dini. Yang pertama itu pada aspek perkembangan kognitif, yaitu di mana permasalahan yang dihadapi anak dalam perkembangan kognitif yaitu anak sulit mengerti bila dijelaskan tentang sesuatu, yaitu bisa lambat dalam mengerjakan sesuatu juga atau keliru dalam menyatakan sesuatu persoalan dan sulit berkonsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada intelijensi
rendah, yaitu lemah mentalnya. Anak itu memiliki lemah mental pada saat disuruh oleh guru misalnya membacakan surat Al-Fatihah, anak tuh tidak bisa karena mentalnya tuh lemah. Selanjutnya ada kretinisme, yaitu dimana keadaan jasmani dengan tanda-tanda badannya cebol, kulit muka dan badan tebal tapi berlipat-lipat, dan juga muka mengembung dan tampak bodoh. Selanjutnya yang kedua itu ada aspek perkembangan fisik motorik anak, yaitu permasalahan yang anak dapatkan pada fisik motoriknya, yaitu gangguan fungsi panca indera, bisa yaitu penglihatan dan juga pendengaran. Jika penglihatan itu anak memiliki mata yang rabun seperti rabun jauh dan juga rabun dekat. Kalau di pendengarannya itu anak bisa pada saat guru menyampaikan materinya itu anak pendengarannya itu kurang, dan juga ada cacat tubuh, dan ada juga kegemukan atau sering disebut dengan obesitas. Selanjutnya ada gangguan gerak peniruan, yaitu seperti gerakan tangannya itu susah memegang pulpen dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada aspek perkembangan bahasanya. Jadi permasalahan anak usia dini dalam aspek perkembangan bahasa itu terbatasnya pemendaharaan kosakata anak. Misalnya anak itu sulit mengucapkan huruf S, SY, I, F, Z, S atau C, dan juga anak gagap merupakan ini adalah salah satu masalah bahasa pada anak usia dini. Anak yang menderita gagap tidak dapat berkomunikasi secara wajar. Misalnya gagap, misalnya aku, misalnya seperti itu akan sulit pada saat berkomunikasi dengan teman-temannya dan juga berkomunikasi dengan guru. Yang keempat ada aspek perkembangan seni, yaitu permasalahan anak usia dini dalam aspek perkembangan seni itu anak tidak dapat mengenal berbagai warna seperti warna biru, merah, hijau, dan yang lainnya. Tidak dapat melakukan percobaan dengan beraneka macam alat dan bahan, tidak dapat memberi reaksi pada musik dengan gerakan tubuh, dan juga anak tidak bisa menggerakkan gerakan tubuh untuk mengangkatkan perasaan dan pikiran anak. Yang kelima ada aspek perkembangan emosi dan sosial. Jadi permasalahan yang dihadapi anak usia dini dalam perkembangan emosi dan sosial itu ada rasa cemas yang berkepanjangan atau takut yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya ada kecenderungan depresi, pemulaan dan sikap apatis dan menghindar dari orang-orang di lingkungannya. Selanjutnya ada yang bermusuhan terhadap anak dan orang lain, yaitu sikap bermusuhan. Jadi anak di sini tuh bisa sering bermusuhan dengan teman-teman sebayanya. Terus gangguan tidur, gelisah, mengigau dan mimpi buruk. Yang terakhir itu ada gangguan makan, yaitu nafsu makan anak itu menurun. Dan yang keenam ada aspek perkembangan nilai dan juga moral. Jadi permasalahan anak usia dini dalam aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama, yaitu tidak berkata jujur. Jadi ketika anak itu sering berbohong, ketika ditanya main apa, mau kemana, anak itu sering berbohong. Tidak bisa membedakan perilaku baik dan juga buruk. Misalnya seperti anak itu suka melempar-lempar sesuatu ke orang tuanya atau teman sebayanya, itu kan salah satu perilaku yang tidak baik. Jadi kurangnya dalam kemampuan melakukan ibadah. Selanjutnya anak tidak dapat memilih ucapan dan tindakan yang baik yang sesuai dengan nilai dan moral agama, yaitu ucapan seperti misalnya tidak sering mengatakan hal-hal perkataan yang tidak sewajarnya, seperti itu.
Selanjutnya ada perilaku salah asuh dalam pendidikan anak usia dini. Jadi seperti yang kita tahu, orang tua adalah poin penting dalam proses pengasuhan anak. Jadi di mana ini orang tua adalah orang yang pertama yang mendidik anak dari meski dalam janin sampai anak sudah dilahirkan. Jadi kita sebagai orang tua atau guru itu harus memberikan pola asuh yang baik untuk anak agar anak nanti bisa memiliki kepribadian yang baik, dan juga jadi peran orang tua dalam mengasuh anak ini harus memberikan pendidikan yang baik. Apa yang tidak boleh yang dilakukan oleh anak itu diberitahukan kepada anak, dan apa-apa yang harus anak lakukan dengan baik itu orang tua harus sampaikan apa yang tidak baik dan apa yang tidak baik, agar anak nantinya tahu apa saja yang baik dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Selanjutnya ada peran guru sebagai pembimbing di sekolah PAUD. Yang pertama itu ada konservator, yaitu di mana guru di sini menilai sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. Sistem nilai perlu karena itu nilai yang baik diharapkan dapat terciptanya individu-individu yang berkualitas nantinya. Selanjutnya yang kedua itu ada inovator, yaitu pengembang, yaitu sistem ilmu pengetahuan, yaitu seorang guru memiliki peran mengembangkan sistem nilai dalam ilmu pengetahuan, karena ilmu senantiasa berubah dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Selanjutnya ada yang ketiga, ada transmitter, yaitu di mana sistem nilai transmitter ini disebut juga dengan penerus, yaitu sistem nilai kepada anak didik. Demikian halnya dengan guru, yaitu sebagai pendidik bagi anak usia dini. Perlu senantiasa meneruskan sistem nilai kepada anak didik melalui kegiatan pembiasaan, sehingga anak-anak dapat melanjutkan langkah dan terkembang secara baik. Selanjutnya yang keempat ada transformation, ya dimana itu guru itu sebagai penerjemah dalam pribadi dan perilakunya, yaitu guru sebagai pendidik perlu menginternalisasikan sistem nilai dalam pribadi dan perilaku yang ditunjukkan oleh anak. Selanjutnya yaitu ada yang kelima, yaitu ada organisator, yaitu guru itu sebagai penyelenggaraan, yaitu terciptanya proses pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya, maupun sesama moral kepada anak didik serta Tuhan yang menciptakannya. Itu guru dalam pendidik anak usia dini itu tidak lepas dari perannya. Mereka harus dapat menciptakan pendidikan anak usia dini yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam itu ada korektor, yaitu guru harus dapat membedakan mana nilai yang baik dan nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan, dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Apabila guru membiasakannya, berarti guru telah mengabaikan perannya sebagai korektor yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didiknya. Selanjutnya yang ketujuh ada inspirator, yaitu guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara anak dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya yang ke-8 ada informator, yaitu guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi informator yang baik dan efektif. Guru perlu menguasai bahasa
dan yang lainnya. Yang kesembilan yaitu motivator. Ya, jadi di sini guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif saat melakukan belajar, agar anak termotivasi lagi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ke-10 ada inisiator, yang dimana guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan. Harus ada ide-ide yang dikeluarkan oleh guru. Selanjutnya yang ke-11 itu ada fasilitator. Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan anak melakukan pembelajaran. Selanjutnya ke 12 yaitu pembimbing, yaitu dimana guru dapat menjadi pembimbing, karena guru harus mampu menjadikan anak didiknya berkembang kepribadiannya secara optimal. Jadi di sini guru tuh harus membimbing anak agar menjadi anak didik yang lebih baik lagi. Yang ke-13 itu ada demonstrator, yaitu dalam interaksi pendidikan tidak semua materi pengembangan dapat dipahami oleh anak didik, apalagi anak didik yang memiliki kemampuan kognitif yang kurang. Selanjutnya yang ke-14 ada pengelolaan kelas. Jadi guru itu harus mengelola kelas dengan baik dan juga menarik agar dapat anak itu tidak bosan pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yang ke-15 itu mediator, yaitu guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non material maupun material. Yang ke-16 ada supervisor, yaitu di mana guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap dirinya sendiri maupun teman seperjuangannya dalam proses pengembangan. Yang terakhir yaitu ada evaluator, yaitu guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh semua aspek perkembangannya. Selanjutnya ada ciri-ciri bimbingan konseling bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Jadi di sini itu guru harus mencari tahu bagaimana pola pikir dan pemahaman anak. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, misalnya kita nih sebagai guru nih harus bertanya dulu kepada anak, kenapa sih dia melakukan hal tersebut. Jadi apa pemahamannya tentang pola pikirnya tentang dia melakukan itu, apa yang terjadi, apa yang membuat dia melakukan hal tersebut. Karena kan seperti yang kita tahu, pola pikir anak dan juga pemahaman anak usia dini ini kan berbeda-beda, karena juga anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru ini harus menyesuaikan pola pikir dan pemahaman anak. Selanjutnya ada pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Jadi pelaksanaan bimbingan dan konseling ini dilakukan pada waktu bersamaan. Tidak ada bimbingan yang dilakukan secara terpisah, tetapi pembimbingan pada anak usia dini ini dilakukan pada saat bersamaan, yaitu artinya guru atau pendamping pada saat merencanakan kegiatan pembelajaran itu harus juga memikirkan bagaimana sih perencanaan bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini. Jadi pada saat guru memikirkan program pembelajaran juga harus memikirkan tentang program bimbingan kepada anak. Jadi pengembangan pada anak usia dini ini dilakukan secara bersamaan, tidak secara terpisah untuk semua aspek perkembangannya, termasuk upaya membantu mengatasi masalah yang dialami oleh anak, yaitu dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga yaitu ada waktu pelaksanaan bimbingan sangat terbatas. Jadi interaksi guru dan atau pendamping ini dengan anak ini tidak dibutuhkan waktu yang lama. Rata-rata pertemuan dalam sehari hanya dilakukan 2, sampai 3 jam. Jadi keterbatasan waktu ini
mengharuskan guru atau pendamping untuk melakukan kegiatan secara efektif, baik yang terkait dengan perkembangan dalam kegiatan pembelajaran, maupun melaksanakan bimbingan bagi anak. Jadi contohnya seperti ini, seorang guru ini misalnya memperkenalkan konsep dasar matematika sederhana kepada anak. Jadi pada saat guru memperkenalkan kaedah-kaedah dasar matematika yang sederhana, yang berkaitan dengan aspek dan juga berkaitan langsung dengan aspek kognitif anak. Jadi pada saat bersamaan, guru juga harus dapat menumbuhkan rasa senang kepada diri anak pada saat belajar matematika tersebut. Jadi upaya mendorong anak untuk menyenangi matematika sederhana, yaitu ini merupakan bagian kegiatan bimbingan. Yang keempat yaitu pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain. Seperti yang kita tahu, proses pembelajaran anak itu adalah nuansa bermain. Jadi dalam bermain, anak belajar mengembangkan kemampuan fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosionalnya. Jadi melalui bermain pula, guru atau pendamping dapat melakukan bimbingan dan konseling. Yang kelima, adanya keterlibatan teman sebaya, yaitu di mana keterlibatan teman sebaya ini yaitu sebagai suatu aspek yang perlu dipertimbangkan guru atau pendamping dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Karena melalui teman sebaya, upaya mengatasi masalah khususnya dalam masalah sosial, emosional dapat dipandang sebagai cara yang cukup tepat untuk membantu mengatasi masalah yang dia alami anak. Yaitu contohnya pada saat seorang anak memiliki masalah dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, dapat dibantu lewat interaksi dengan teman sebayanya. Misalnya guru mengajak anak bermain kelompok. Jadi dalam suatu kelompok itu anak bisa berinteraksi langsung. Yang pertamanya anak diam, jadi dengan adanya kawan sebayanya, teman sebayanya mengajak berinteraksi, anak dapat berinteraksi dengan baik. Jadi dengan keterlibatan teman sebaya ini memudahkan guru dalam melakukan bimbingan yang dilakukan guru dapat menjadi media yang tepat bagi anak. Dan yang keenam, adanya keterlibatan orang tua. Seperti yang kita tahu, orang tua ini adalah peran penting dalam proses bimbingan dan konseling untuk anak usia dini di PAUD. Jadi guru ini harus berkomunikasi langsung dengan orang tua anak. Jadi apa permasalahan yang dialami oleh anak itu, guru bisa berkomunikasi langsung dengan orang tua. Jadi orang tua itu bisa turut membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Baiklah, selanjutnya ada ruang lingkup layanan bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama yaitu layanan pengumpulan data. Jadi dengan ada pengumpulan data ini, guru bisa tahu siapa nama anak dan juga mengetahui siapa anak yang dibimbing, bagaimana latar belakang kehidupannya, siapa orang-orang yang dekat dengan anak tersebut. Jadi dengan adanya data tersebut, guru tuh bisa menentukan upaya bimbingan yang akan dilakukan oleh guru. Dan dengan adanya data, guru juga bisa tahu apa sih permasalahan yang diterima oleh anak, bagaimana karakteristik anak, kemampuan anak, dan juga dan yang lainnya. Yang kedua yaitu adanya layanan informasi. Jadi dengan adanya layanan informasi ini bisa menambahkan wawasan kepada anak juga dan juga kepada orang tua. Dan juga informasi ini juga berbentuk bagaimana pencegahannya, bagaimana melakukan supaya permasalahan anak ini bisa diatasi dengan baik. Dan juga bagaimana upaya mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga, adanya layanan konseling. Jadi dengan adanya layanan konseling ini membantu anak yang mengalami berbagai masalah, yaitu bisa menyangkut dengan masalah pribadi anak, sosial, dan masalah lainnya. Jadi pada proses konseling pada anak usia dini ini sangat berbeda dengan proses konseling yang dilakukan oleh remaja, karena di mana remaja kalau melakukan kesalahan itu bisa langsung menemui guru yang bersangkutan.
Yang keempat ada layanan penempatan. Jadi, layanan penempatan ini dapat diberikan kepada anak yang memiliki kemampuan yang berbeda, yaitu seperti, baik kemampuan, anak yang kurang maupun kemampuan anak yang lebih. Jadi hal ini dimaksud agar anak mendapat layanan dan kesempatan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang kelima yaitu ada layanan evaluasi dan tindak lanjut, yaitu di mana pada layanan evaluasi dan tindak lanjut ini merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan guru dalam melakukan bimbingan konseling. Jadi bagaimana perubahan perilaku yang terjadi pada anak, apakah sudah berubah atau masih sama seperti kemarin-kemarin. Keberhasilan layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini ini tidak dapat dihitung dalam ukuran waktu yang pendek karena kemampuan anak untuk memahami, beradaptasi, dan mengubah perilaku bukanlah suatu hal yang mudah. Jadi anak akan sangat dipengaruhi. Jadi anak ini kan sangat dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya ataupun di lingkungannya. Jadi setiap anak memiliki kapasitas kemampuan yang berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya ada syarat-syarat program layanan bimbingan konseling anak usia dini, yaitu yang pertama prinsip dasar bimbingan dan konseling anak usia dini. Jadi prinsip dasar bimbingan dan konseling anak usia dini ini tidak menggunakan waktu dan ruangan tersendiri seperti halnya bimbingan pada jenjang pendidikan anak SMP, anak yang jenjang lebih tinggi, anak SMA, seperti itu. Jadi bimbingan dan konseling yang dilakukan pada anak usia dini ini dilaksanakan secara bersama-sama itu pada saat proses pembelajaran, dan juga di situ juga bisa dilakukan proses bimbingan konseling pada anak. Jadi nuansa bermain menjadi bagian dari pelaksanaan bimbingan karena dunia anak adalah dunia bermain. Dan juga bimbingan yang dilakukan oleh guru atau pendamping, dan bimbingan ini tidak dilakukan oleh petugas khusus seperti harus adanya guru yang memegang guru bimbingan konseling khusus. Jadi dalam artian ini guru atau pendamping memiliki fungsi ganda, misalnya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai guru juga dan juga sebagai guru dalam membantu anak bimbingan konseling untuk anak, seperti itu. Jadi hal ini bermakna bahwa guru ketika anak merencanakan kegiatan pembelajaran harus juga memikirkan bagaimana perencanaan bimbingan untuk anak. Yang kedua ada esensi bimbingan dan konseling. Jadi esensi bimbingan dan konseling ini bimbingan juga diarahkan untuk membantu orang tua agar memiliki pemahaman dan motivasi untuk mengembangkan kemampuan anak. Karena kan seperti yang kita tahu, orang tua merupakan pihak yang tidak dapat dipisahkan dari proses bimbingan dan juga konseling, karena orang tua merupakan orang yang paling terdekat dengan anak. Jadi dengan adanya bantuan orang tua, guru, dengan adanya bantuan orang tua, jadi memudahkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak. Jadi di sini guru itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang tua, dan jadi dengan berkomunikasi dengan baik, jadi guru dapat menyampaikan permasalahan apa saja yang dihadapi anak pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada orientasi bimbingan dan konseling. Jadi seperti yang kita tahu, masa ini sering disebut masa golden age, yang dimana ini adalah masa keemasan bagi anak usia dini, karena pada masa ini anak itu mudah terpengaruh. Jadi bagi berpengaruh sangat berarti bagi tumbuh kembang anak di kemudian harinya. Jadi tujuan bimbingan anak usia dini ini dilakukan oleh guru ini untuk mencegah yaitu untuk pencegahan dan pengembangan, memberikan pengetahuan dan informasi yang bersifat umum kepada diri anak dan juga lingkungannya. Jadi anak pada bimbingan konseling ini dibantu untuk lebih memahami fakta dan status sebagai anak, yaitu seperti jenis kelaminnya, tugas-tugasnya, kebutuhan dan pemenuhannya, kekayaan dirinya, pemeliharaan kesehatan, penjagaan keselamatan diri, dan lain sebagainya.
Jadi di sini anak itu dibantu untuk memahami tentang anggota keluarga, orang-orang yang ada di sekitar rumahnya, teman-teman, lingkungan alamnya, dan sarana dan prasarana yang ada di sekitarnya, dan beberapa peraturan yang ada di dalam masyarakat dan sebagainya. Yang keempat, ada konsep yang mendasari pelaksanaan bimbingan dan konseling. Jadi di sini pelaksanaan bimbingan dan konseling pada usia dini pada dasarnya itu pada untuk membantu perkembangan anak, bahwa setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi pada masa anak usia dini merupakan masa menentukan. Jadi kalau misalnya pada masa ini anak mengalami perkembangan yang baik, maka bahkan banyak menentukan berbagai hambatan, maka anak akan mengalami kesulitan dalam perkembangan di masa selanjutnya. Yang kelima yaitu bentuk layanan bimbingan dan konseling. Jadi bentuk layanan pada anak usia dini ini menunjukkan pada jumlah pada saat guru atau pendamping melakukan bimbingan. Yaitu bentuk layanan itu berupa dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Selanjutnya yang keenam ada setting layanan bimbingan dan konseling. Jadi setting layanan bimbingan konseling pada anak usia dini ini dapat menggunakan setting individual ataupun kelompok dan juga klasikal. Jadi setting di sini ini digunakan sangat tergantung dari kebutuhan layanan bimbingan. Misalnya bila guru atau pendamping akan membantu hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi, itu akan digunakan metode setting individual. Sedangkan jika yang berkaitan dengan masalah sosial, maka guru atau pendamping akan menggunakan setting kelompok. Selanjutnya tentang desain dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama itu desain program. Jadi di sini guru atau pendamping dalam membuat program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini dengan cara yang baik itu harus memiliki 6 unsur, yaitu pertama tujuan yang hendak dicapai. Jadi dengan bimbingan ini apa sih yang bisa dicapai? Misalnya anak ini bermasalah karena dia tidak bisa bersosialisasi dengan temannya. Jadi dengan adanya bimbingan konseling ini tujuannya itu yang dicapai agar anak bisa berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Yang selanjutnya ada personel yang terlibat di dalamnya. Siapa saja yang terlibat di dalam bimbingan konseling? Ada guru dan juga ada orang tuanya, dan juga ada anaknya yang terlibat langsung. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk melakukan bimbingan konseling pada anak. Jadi sumber-sumber yang dibutuhkan apa saja? Sumber-sumber yang dibutuhkan pada proses bimbingan konseling anak bisa bersumber dari permainan yang dilakukan oleh anak, bisa dengan berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Jadi cara melakukannya, bagaimana cara melakukan proses bimbingan konseling itu seperti yang kita sebutkan tadi, bisa dengan melakukan dengan individual, bisa juga dengan kelompok. Kalau kelompok biasanya kalau misalnya anak masalahnya itu tentang berinteraksi dan dengan lingkungan, bisa dengan kita melibatkan langsung teman sebayanya. Dan juga alokasi waktu kegiatan. Jadi waktu yang dibutuhkan pada saat bimbingan konseling itu seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu pada waktu 2,5 sampai 3 jam. Itu waktu berlangsungnya tidak terlalu lama. Yang kedua ada pelaksanaan program. Yang pertama itu pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berorientasi kepada semua anak. Jadi pelaksanaan bimbingan konseling ini yaitu berlaku bagi semua anak usia dini, didasarkan yaitu bahwa semua anak itu membutuhkan bimbingan. Setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan sendiri itu yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik anak. Jadi adanya perbedaan kemampuan ini membutuhkan bantuan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Jadi untuk membantu semua kebutuhan anak, maka guru atau pendamping dapat menyusun program bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan anak.
Dan yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berorientasi kepada masalah yang dihadapi anak. Jadi pela- em, jadi pelaksanaan bimbingan ini adalah layanan yang berbentuk konseling. Jadi layanan konseling ini yaitu kan seperti yang kita tahu, yaitu suatu bentuk layanan yang dapat membantu proses perkembangan anak dan juga membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru dan juga orang tua. Jadi ukuran ketercapaian kemampuan anak dilihat dari seberapa jauh perubahan, perkembangan, dan pencapaian tugas perkembangan yang dapat terpenuhi. Sekian presentasi dari saya tentang bimbingan konseling anak usia dini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.